Halo, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya RB di sini. Uh, Kembali saya akan menjelaskan tentang uh, ya analisa-analisa teknikal yang biasa digunakan, umum digunakan ya, umum digunakan para trader ya. Itu biasanya kalau terutama yang analisa teknikalnya yang berbasis pada price action trading, price action ya, price action. Nah, seperti itu ya. Jadi secara ini kalau kita biasanya istilah-istilah atau hal-hal yang parameter-parameter dasar yang biasa digunakan adalah pertama adalah candlestick ya, satu candlestick atau bar. Kedua adalah kita bicara volume ya, berapa besar dalam bar ini yang terjadi. Berikutnya adalah ini terkait dengan adalah gambaran secara keseluruhan dari beberapa bar ataupun beberapa bar sehingga membangun istilahnya adalah di sini saya menggunakan istilah arus, gelombang dan riak. Ini adalah istilah penyederhanaan yang saya gunakan untuk menganalisa menggunakan Elliott Wave model. Okay? Mari kita saya tidak akan menjelaskan dulu, mungkin saya nanti akan ada video khusus yang akan saya membahas tentang khusus tentang candlestick atau bar, khusus tentang volume ini, penggunaan volume, khusus tentang arus, gelombang, dan riak, dan seterusnya ya. Sehingga bahwa bahkan ini akan melanjut kepada yang namanya impulse zigzag flat triangle yang ada di Elliott Wave Theory. Oke. Tapi saya akan menjelaskan ini sekarang adalah dalam istilah penggunaannya. Ini penggunaannya adalah untuk di market, salah satu di saham, yaitu di Telkom. Ya. Yang pertama yang mesti kita lakukan, biasakan kita menganalisa, terutama kalau di saham itu adalah di time frame yang lebih besar. Dalam hal ini adalah di weekly. Kita ingin melihat posisinya itu seperti apa. Kalau kita bicara weekly atau bahkan monthly ya, kalau kita bicara monthly, ya, Anda lihat sendiri bahwa, nah seperti ini ya. Anda perhatikan di sini yang satu yang paling low ya, pojokan paling bawah ini sini ke paling atas ya. Di sini ya. Nah, dari sini Anda terima saja dulu saat ini, maka kita bisa mengatakan bahwa ini adalah pertama adalah ada yang namanya arus ya. Nah, harus sampai di sini arus. Ya, harusnya sampai di situ. Ya, arus pertama ya. Di sana cerita tanda-tandanya bahwa itu adalah terjadi yang namanya bar atau candlestick yang beberapa bar atau candlestick yang satu arah, yang katakanlah dominan mayoritas dengan yang namanya arah tertentu, dalam hal ini adalah bar bullish ya, seperti ini. Di sini kemudian ada korektif ya, bar berikut ada korektif, sehingga itu korektif itu adalah merupakan sebuah, katakanlah saya sampaikan bahwa ini, nah korektif di sini sampai sini saat ini ya, karena tidak menutup kemungkinan yang ini adalah bagian dari ini. Tapi saat ini warnanya kenapa hitam ini ya? Oh jangan itu deh, warnanya jelek itu. Oh nol lagi. Kuning saja ya. Nah itu ya. Nah ini. Nah, kelihatannya ini warnanya kuning, yang ini ya habis ini ya. Area itu adalah namanya sebagai gelombang ya. Gelombang. Nah di sini riak belum kelihatan karena riak itu berada di dalam gelombang, maka akan kelihatan di time frame berikutnya ya. Nah, dan di sini bangun lagi adalah sebuah, katakanlah sebuah calon arus ya. Nah, nanti kalau seperti ini, kalau kita rasa bahwa ini adalah pendek di dalam time frame monthly, maka dia adalah sebenarnya harusnya itu sampai di sini. Ini adalah kalau korektif, ini korektif sedikit. Kecuali kalau kita perhatikan di time frame weekly, ya. Time frame weekly. Ini sepertinya yang monthly ini, nah ini sepertinya visibilitasnya ya, mesti saya tambahkan. Nah, seperti yang saya paham ini, ya. Ini antara minggu ya harus ada. Sepertinya garis ini pun juga sama ya. Kita harus ini kan ke monthly ya. Nah, seperti ini. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat di weekly-nya lebih detailnya ya. Nah, kalau di ini seperti kelihatan ya. Nah, ini
sebenarnya yang ini arusnya itu kan satu, ini ada ini. Nanti ini keseluruhannya, ini sebut arus sampai di sini. Nah kalau di sini kelihatan yang disebut sebagai katakanlah nah gitu ya. Ini adalah gelombang, ya. Di sini adalah gelombang. Ya. Ini sampai di sini gelombang. Dengan gelombang itu ada sebuah korektif di sini ya. Memang istilah lead wave ini gelombang juga sebenarnya, tapi saya ingin menjelaskan bahwa ini arus dan gelombang gitu ya. Kalau Anda membayangkan sebuah laut, gitu, maka arusnya itu adalah pergerakan. Kalau tetaplah di tengah laut, kalau Anda lihat di TV-TV, itu kelihatan gelombangnya ada yang naik ke atas itu ya, air ke puncak, sedangkan arusnya itu di bawahnya dan dia lebih besar mayoritas ya, arus ya. Kemudian di dalam gelombang itu sendiri ada percikan-percikan, ada bagian gelombang kecil ya, gelombang kecil yang berupa disebut sebagai riak. Sama di sini, ya. Ini pun gelombang di sini, maka di dalam gelombang itu ada yang namanya sebuah, katakanlah sebuah riak ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, nah ini yang ini ya. Jadi dari sini ya, dari sini. Maka kalau kita lihat dari sini ini tidak murni, yang ini masih tetap ya sebuah. Nah ini ya. Nah ini ya. Ini kalau saya gambarkan. Nah, jadi sebuah gelombang itu di dalamnya ada beberapa riak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 riak dalam hal ini. Mungkin tiap orang akan beda-beda, nanti kita harus memahami bahwa ini adalah riak. Nah, untuk apa sebenarnya ini? Adalah untuk melihat bahwa sekarang ini posisi di, katakanlah di 1, 2, 3, 4. Ini terjadi yang walaupun ini dikatakan sebagai seperti arus ya. Nah, tapi sebenarnya ini bukan arus sebenarnya. Ini adalah gelombang juga. Kenapa diulang? Karena Anda perhatikan bar pertama ini adalah hijau, ya, bullish, bearish, bullish, bearish, bullish ya. Di candlesticknya atau di barnya seperti ini. Ya. Bicara di sini ini mengatakan bahwa mayoritas dominan adalah yang namanya candlestick di sini adalah buyer. Tetapi di bar berikutnya di sini adalah seller yang dominan sehingga membangun sebuah bar bearish ya, seperti ini. Kembali ke sini lanjut. Jadi di sini antara buyer dan seller setiap minggunya berubah-ubah terus. Ya, berbeda dengan di sini nih, kelihatan lebih dominasinya seperti itu. Untuk jangka dari sini sampai sini, maka ini bisa boleh dikatakan masih kita anggap sebagai yang namanya sebagai gelombang. Gitu ya. Nah, dengan pemahaman itu kita nah begitu, maka nanti kalau di detailnya nanti bakal tidak heran akan terlihat bahwa ini akan terjadi yang namanya naik turun nantinya. Di sini memang kita tidak bisa terlihat ya. Pertama dia berada di korektif ya, di weekly di korektif sampai di sini. Artinya kalau berada di korektif di gelombang atau di gelombang ya, ini menandakan bahwa harga akan bergerak tetap fluktuatif ya. Pada kebetulan kalau fluktuatif yang ini ya di sini buyer sellernya ini udah saling berlawanan terus-terusan ya, tetapi dalam situasi yang katakanlah sejajar ya, seimbang ya. Berbeda dengan di sini. Di sini buyernya lebih dominan ya, walaupun terjadi korektif-korektif ya. Di sini sellernya, tapi tetap saja secara keseluruhan dia membangun yang namanya sebagai arah naik ya, seperti ini ya. Seperti ini ya. Ya, tapi udah masuknya ke masih termasuk ke gelombang ya, gelombang. Ya. Nanti kalau lebih panjang lagi, tentunya kalau tadi di Mali kan yang ini adalah masuk ke arus. Ya, jadi minggu-minggu ini bahal di Telkom berada di dalam posisi gelombang. Ya, ditandai dengan candlestick atau bar yang berdiri satu persatu ini adalah berubah-ubah ya. Dibayar apa? Bullish, bearish, bullish, bearish. Ya, bullish lagi, tapi bullishnya di dalam gitu ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita ke daily ya, kita lihat lebih daily lagi. Nah, ini bakal terlihat seperti yang tadi kita lihat ya. Kalau di sini jelas ya. Di sini dari sini ke sini adalah riak arus. Di sini sampai sini ini adalah karena ini kan 1 2 3 bar dengan bullish dominan. Sedangkan dari sini ke sini walaupun bullish sempat dominan tapi Anda lihat ini turun korektif naik lagi tapi dikorektif lagi ya. Ini adalah gelombang. Di mana dalam gelombang ini terdapat ada yang namanya riak. Ya, terutama untuk yang turun terlihat sekali ya. Ini satu turun dulu, kemudian naik, kemudian turun lagi. Jadi di dalam konteks yang lebih semakin temperamen lebih kecil maka arus itu bisa
Gelombang itu bisa berubah, bagian-bagian gelombang itu di dalamnya ada terjadi yang namanya arus. Nah, kemudian ada gelombang, kemudian ada riak. Di dalam gelombang itu sendiri kembali itu kalau kita detikkan temperan yang lebih kecil akan terjadi seperti tadi, ada arus, ada gelombang, ada riak. Ya. Dengan memahami ini maka strategi tradingnya pun juga kita harus hati-hati, harus paham. Ya. Nah, seperti ini. Nah, strategi tradingnya adalah bahwa kita boleh trading hanya pada saat sesuai dengan pergerakan market. Kalau marketnya di sini karena ini adalah saham Telkom, maka kita melakukan buy. Buy di mana? Jadi tidak boleh di yang merah-merah ini tidak boleh. Kita lakukan buy nggak boleh ini. Kita melakukan buy adalah setelah yang hijau misalnya, atau menggunakan hal indikator-indikator yang lain. Yang jelas pada posisi barnya harus hijau. Ya seperti itu. Jangan yang merah. Kenapa kalau merah? Nah seperti ini misalnya kita lakukan buy di sini, bar berikutnya kan merah. Ya kebetulan kita bisa melihat sekarang. Nah seperti yang sekarang, ini merah-merah, kita nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk dulu. Nah, itu ya, jadi seperti itu ya. Itu time frame yang lebih besar. Di time frame yang lebih kecilnya bagaimana? Di time frame yang lebih kecilnya itu bahwa kita akan buy ya, pada saat tetap kembali ke tadi. Bahwa barnya harus bar bullish gitu. Ya. Kalau di time frame yang lebih kecil kan itu bisa jadi. Nah ini seperti bullish. Nah bullish seperti apa? Nah ini kalau seperti ini jangan dilakukan karena bullishnya ini masih di dalam area ini. Karena Anda kalau mau melakukan ini ya melakukan. Anda harus melakukan bisa menggunakan ini ya. Sinar horizontal. Nah kita letakkan di sini yang paling high-nya, paling luarnya, paling atasnya. Nah ini bisa kita gunakan sebagai breakout-nya. Ya, disinilah kita gunakan. Tapi jangan Anda melakukan sekarang misalnya buy stop itu jangan. Kenapa? Karena ini masih perilakunya masih perilaku gelombang ya. Dan di dalamnya ada riak gitu ya. Ini gelombangnya ini masih gelombang sampai di sini dan ini riaknya masih banyak. Berarti belum masuk ke laut yang dalam. Artinya laut yang dalam terjadi pergerakan arus yang kuat. Apakah itu naik ataupun turun. Belum. Ini masih di area di antara kita masih di area gelombang. Di mana di dalamnya lebih parah lagi ada riaknya juga di sini. Jadi kita belum bisa masuk. Tidak belum masuk. Masuk pada saat ya Anda katakan melihat di sini adalah indikatornya sebuah bar yang bergerak cepat ya tinggi, katakanlah seperti yang ini ya. Terutama yang ini ya, macam ini. Dia bergerak cepatnya satu bar. Nah, kalau seperti itu boleh kita masuk. Ya, boleh kita masuk ya. Boleh kita masuk. Saat ini ya belum bisa karena ini ketinggian ketinggian high low atau kalau saya ukur ya saya ukur menggunakan parameter volume di mana volumenya saya menggunakan indikator yang disebut dengan seperti ini. Nah ini ya sini ya saya biasanya akan menggunakan katakanlah ada bar sebagai bar ini menanyakan bahwa ini akan terjadi katakan kenaikan harga, perubahan gerak ya, Anda perhatikan. Ini bukan fraktal ini, beda dengan fraktal ini. Ini adalah satuan yang lain ya. Ya seperti itu. Ya. Jadi tapi tetap saja ini saya belum bisa melakukan kita belum sebaiknya belum masuk dulu ya. Kita tunggu saja sampai kelihatan bar. Nah, kalau Anda misalnya gimana caranya dong kalau seperti ini? Anda bisa saja yang namanya melakukan yang namanya istilahnya bangun yang namanya kalau sebetulnya di TradingView ini menarik sekali. Di sini ada yang namanya katakan ada alarm seperti ini. Kita buat alarmnya harga Telkom potong. Oke, pesannya apa? Ini di sini begini pesannya. Nah, kita buy atau tidak? Ya, buy stop maksudnya. Buy stop atau boleh karena ya, sehingga pada saat harga bergerak menyentuh garis ini, maka kita lihat kalau dia katakanlah terjadi misalnya seperti bar ini, ya seperti ini, dan ada kenaikan tapi masih terjadi yang namanya masih sejajar, berarti kita tidak lakukan itu. Ya. Kecuali katakanlah misalnya terjadi seperti di sini yang seperti ini yang terjadi cukup tinggi, kalau sampai di sini misalnya, maka kita akan melakukan buy pada bar berikutnya. Dan bar berikutnya adalah buy stop, bukan buy eksekusi bukan. Ya. Apalagi setelah misalnya
dengan posisi adalah posisi ini yang kita lakukan, baru kita lakukan itu, ya. Dengan cara begitu kita mengamankan bahwa kita masuk ke market karena sesuai dengan pergerakan market, sesuai dengan arah market, yaitu naik lagi bullish. Walaupun mungkin baru 2 atau 3 bullish, 2 atau 3 bar. Ya. Oke. Baik. Nah, itu metode itu kita belum melakukan yang namanya metode perhitungan impuls, metode perhitungan elite wave modern. Cukup dengan memahami dengan apa itu yang dimaksud dengan candlestick dan bar. Ada volume sebenarnya, nanti saya bilang tadi di Bill Williams itu namanya indikatornya namanya MFI. M-nya itu adalah market, F-nya adalah fasilitas, ya. I-nya indeks. Jadi indeks penggunaan fasilitas market, ya. Yang saya bilang tadi ciri-cirinya adalah seperti tadi, ya. Ini sudah saya rubah. Kalau di sana tidak ada yang seperti ini, dia ada biasanya pink warnanya itu. Ya. Kalau saya berbeda, ini agak berbeda. Sehingga di sini secara psikologi saya bisa melihat bahwa saya di sini siap-siap bayar, ya. Mestinya warnanya memang hijau di sini yang ini, itu, ya. Bisa saja sebenarnya, ya, bisa saja. Nah, ini yang ini kan, yang ini bisa saja. Nah, kita lakukan misalnya warna hijau. Nah, begitu, ya. Nah, ini kalau sebagai parameter bahwa bar berikutnya akan terjadi yang namanya bearish, ya. Bar berikutnya adalah bullish, bar berikutnya adalah bullish, betul, ya. Begitu. Ini hanya sebagai salah satu tanda bahwa kita akan melakukan buy kalau ini hadir. Kalau tidak ada yang hadir, Anda jangan lakukan. Jadi di sini nanti di sini tidak akan ada bar yang kayak begini di sini. Ya. Pasti harusnya merah dia. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini ini adalah edukasi tentang bagaimana kita melakukan pengamatan analisa teknikal yang sangat sederhana terkait dengan candlestick dan bar atau bar, dan pemahaman tentang arus, gelombang, dan riak. Dengan tetap menerapkan konsep entry-nya adalah menggunakan yang namanya bahwa kita akan masuk bila marketnya memang sedang bullish. Satu pertama itu, ya. Kedua lagi, kita melakukan itu adalah pada saat buy bottom, ya. Buy itu di bawah gitu, ya. Tapi ingat bahwa buy bottom itu bisa terjadi kalau Anda didetilkan. Itu saat ini saya cukup saja bahwa itu adalah harus sesuai dengan market, karena kalau yang buy bottom itu Anda harus ada parameter tambahan lagi yang lain, ya. Untuk saat ini adalah bahwa kita akan melakukan buy ataupun sell karena di market ini di market saham, maka melakukan buy masuk ke market pada saat itu dan sesuai dengan market. Nah, seperti sekarang ini belum. Kenapa? Karena saya akan katakan adalah bahwa kita akan menggunakan indikator. Kita harus keluar dari zona gelombang ini dulu untuk supaya memastikan bahwa kita berada di arus bullish, ya, arus bullish, kita baru kita masuk. Oke. Saya coba sampai di sini. Sekian, terima kasih.